Gara-gara baca buku dari Paul Washer dan Ray Comfort, dia akhirnya tersadar. Selama ini, fokus gerejanya tuh cuma soal hal-hal lahiriah doang, kayak pemulihan finansial dan kesembuhan fisik. Dia nggak pernah benar-benar diajarin soal seberapa dalamnya dosa manusia dan betapa kita butuh keselamatan rohani. Pendeta Anton kemudian ngebedah dua konsep ini secara lebih dalam. Di satu sisi, ada teologi kemakmuran yang sifatnya sangat berpusat pada diri sendiri. Fokusnya material banget dan kerjanya tuh mirip kayak transaksi ekonomi. Prinsipnya gini, kalau saya ngasih persembahan, Tuhan harus ngasih saya mujizat. Nah, sumber kita menilai kalau ini tuh bertentangan banget sama Injil sejati yang Alkitabiah. Injil yang sejati itu harusnya berpusat pada Tuhan. Fokusnya ke keselamatan spiritual, pertobatan dari dosa, dan segala sesuatunya tuh murni buat kemuliaan Allah. Bukan cuma buat muasin ambisi material kita sebagai manusia. Lalu, pertanyaannya, gimana sih pengalaman yang berpusat pada diri sendiri ini bisa diproduksi dan dipertahankan di dalam ibadah? Yuk kita masuk ke bagian ketiga, membedah musik dan suasana ibadah. Pak Angga cerita lagi nih soal pengalamannya waktu pertama kali ikut semacam retret. Dia bilang suasananya tuh luar biasa hiruk-pikuk. Coba bayangin, di tengah-tengah kebaktian, tiba-tiba ada yang teriak pakai nada tinggi banget. Demikianlah firman Tuhan. Terus tiba-tiba aja orang-orang mulai ketawa nggak karuan, yang katanya sih holy laughter atau tawa kudus. Dan banyak juga yang tiba-tiba jatuh pingsan karena dianggap tumbang dalam roh. Manifestasi spiritual kayak gini emang kerasa kacau banget. Tapi anehnya, itu justru dianggap sebagai tanda kuatnya hadirat Tuhan. Penjelasan teologis dari sumber kita soal fenomena ini bener-bener bikin melek. Ternyata, alur ibadah yang kelihatan spontan itu seringkali emang udah direkayasa secara pragmatis. Musik yang dimainin difokusin buat mancing emosi jemaat. Tujuannya apa? Buat ngeruntuhin pertahanan intelektual dan logika kita. Lingkungan kayak gini emang aktif banget mempromosikan hal-hal kayak holy laughter atau bahasa lidah tanpa aturan yang jelas, biar jemaat ngerasa nyaman dan dapetin euforia emosional yang tinggi. Intinya, semuanya udah disetting supaya kita dapat sensasi puncak emosi secara subjektif. Tapi, apa risikonya kalau perasaan yang berkuasa di atas mimbar dan di bangku jemaat tanpa ada kontrol sama sekali? Kita masuk ke bagian keempat, bahaya pengalaman rohani subjektif. Sumber kita memetakan ada 3 peringatan super ekstrim kalau kita jadiin perasaan sebagai standar kebenaran. Pertama, manipulasi psikologis. Kita tahu sendirilah, emosi kita tuh rapuh dan gampang banget disetir sama musik atau suasana ibadah. Kedua, kebenaran yang bertentangan. Bayangin kalau ada 2 orang, sama-sama ngeklaim dengar suara Tuhan secara subjektif, tapi pesannya bertolak belakang. Bingung kan mana yang benar? Dan yang ketiga, penipuan iblis. Sumber kita nyeritain gimana pengaruh jahat bisa menyusup dan menyamar jadi Roh Kudus. Bahkan sampai ada jemaat yang merangkak kayak binatang di dalam gereja, dan, gawatnya, hal itu malah dirayakan sebagai kepenuhan roh. Puncak dari bahaya ini tergambar ngeri banget di satu peringatan Alkitabiah yang diangkat sama sumber kita. Di Matius pasal 7, Yesus ngomong langsung ke orang-orang yang sibuk bernubuat dan bikin mujizat demi namanya. Yesus bilang, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku." Wah, ini teguran keras banget ya. Ini nunjukin kalau iman yang cuma bersandar pada sensasi mujizat, nubuat, dan euforia emosi, tanpa ada pertobatan sejati dan pengenalan pribadi sama Tuhan, itu ada di posisi bahaya teologis yang